Poin yang kedua adalah pesan Yesus pada malam perjamuan itu yang nanti akan kita peragakan. Dikatakan di sana Yesus sesudah membasuh kaki para muridnya bertanya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Mereka kan ketika mengalami pembasuhan kaki ting plenggong. Ya, piye to iki? Gitu kan? Guru dan Tuhan nih. Piye to iki? Maka Petrus bahkan memprotes kepada gurunya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Yesus menjawab, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Petrus masih dengan segala watak dirinya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat mendapat bagian bersama aku." Dan Petrus kemudian melanjutkan, "Tuhan, jangan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku." Lihat dialognya, Petrus tidak memahami. Maka kemudian Yesus bertanya sesudah melakukannya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat bagimu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah, saudari-saudara, maka poin yang kedua itu adalah makna dari Ekaristi, makna dari perjamuan Yahudi yang telah diperbarui oleh Tuhan Yesus. Maknanya berasal dari proses sakramental Yesus yang menyerahkan diri. Jadi setiap kali merayakan Ekaristi, kita itu kan memperbarui penyerahan diri kita dalam hidup kita bersama Yesus. Yesus yang seperti apa membarui diri? Yesus yang mempersembahkan hidupnya di altar dalam simbol roti dan anggur, mempersembahkan dirinya, dan kita bersyukur atas persembahan diri Tuhan Yesus. Dan kemudian Yesus itu merelakan diri untuk wafat. Roti dipun cuil-cuil, lajeng dipun paringaken dhateng para murid. Merelakan diri untuk dipecah-pecah hidup kita, derita dan mati. Roti dipun cuil-cuil, lajeng dipun paringaken dhateng para murid. Diri yang dipecah-pecah dan kemudian diri yang dibagikan untuk hidup orang lain. Itulah yang kita hayati setiap kali kita Ekaristi. Yesus yang mempersembahkan dirinya, rela dipersembahkan di altar, disembelih, dicuil-cuil, kemudian dibagikan. Komuni kita membagikan ya, roti yang dicuil-cuil walaupun sekarang sudah tidak mencuil lagi. Ya, kalau dulu roti utuh dan kemudian memang dicuil-cuil, dibagikan. Kayak nek kendurenan zaman dulu ya, nah persis kayak kendurenan itu. Dicuil-cuil lalu dibagikan, kemudian diberikan kepada yang hadir. Roti dipun cuil-cuil, dipun paringaken dhateng para murid, dibagikan kepada orang lain. Poinnya adalah mengacu pada renungan rekoleksi para imam kemarin. Jadi sebelum Paskah pada Minggu Suci, Senin Selasa, para romo berkumpul di suatu tempat di sekitar Semarang. Temanya adalah Imam Duta Damai, yang diperdalam sebagai inspirasi. Siapa si Duta Damai? Di antaranya adalah seorang tokoh.
di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Tidak terkenal seperti Paulus atau Petrus. Namanya Barnabas. Ini Barnabas yang memang dari Perjanjian Baru, temannya Paulus. Kemudian Bapak Kardinal menguraikan dengan detail siapa Barnabas itu, dan atas dasar firman Allah dalam kitab suci. Saya juga baru mengeh sesudah 29 tahun menjadi romo dan sudah belajar sebelumnya. Barnabas itu ternyata pribadi yang sangat peduli pada orang lain, punya hati untuk dibagikan. Dia bukan orang Yahudi asli Palestina, tetapi orang Yahudi di perantauan, yaitu dari Siprus. Sejak kecil dia itu orang yang saleh, seperti Koster atau sing tugas kor atau organis. Itu kelompok Levi, kelompok yang aktif di peribadatan. Dia seperti itu. Ketika besar tidak mempunyai jabatan, tetapi wong sing entengan itu tadi loh, sing dengan sukacita melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain. Dan kemudian bahkan ia menjual tanahnya, diceritakan, dan dipersembahkan di depan kaki para rasul. Diperkirakan tanah yang tidak murah karena di Siprus dan bukan di Palestina yang hanya padang pasir. Dan diserahkan bukan untuk dicake dewe, tetapi dipersembahkan dengan penuh kepercayaan kepada kelompok para rasul gereja awal. Banyak yang dia lakukan dan diceritakan, tentu saja saya lupa. Anda bisa melihat YouTube-nya yang sudah saya unggah tentang rekoleksi imam kemarin. Nah, tetapi diantaranya dia bukan orang yang cenderung konflik, tetapi mengatasi masalah dengan mengorbankan dirinya untuk kepentingan hidup yang damai dan sukacita. Rupa-rupanya nama aslinya itu Yusuf. Barnabas itu Yusuf itu artinya semoga Allah menolong. Jadi memang sejak kecil itu dinamakan Yusuf, semoga Allah yang menolong. Dan kemudian ketika besar ento parabane Barnabas. Dan parabane itu ternyata juga hebat. Barnabas itu artinya anak penghiburan. Maka nanti dalam perjalanan Paulus, dia adalah orang yang sungguh-sungguh memberi damai dan terpercaya. Kurang lebih seperti itu. Selebihnya silakan lihat perenungan itu yang sudah saya ungkap. Tetapi saudari-saudara, kalau saya berpikir tentang pelayanan, kalau saya berpikir tentang perendahan diri, di antaranya sangat relevan kita belajar menjadi duta damai dimanapun. Dan itu seringkali tidak jauh, yaitu di tengah keluarga kita masing-masing. Keluarga besar, tunggal ban, ya kan? Sok-sok jegal-jegalan loh, walaupun sedulur. Sosok rasan-rasanan loh, sosok blocking-blockingan loh, gap-gapan loh. Itu terjadi dalam hidup kita masing-masing. Pelayanan dan perendahan diri artinya mengutamakan damai dengan memberikan diri untuk sesama. Itu sangat mungkin dengan menjadi korban ketika ada konflik di lingkungan atau di tengah masyarakat kecil. Dengan tidak perlu bela diri, dengan tidak perlu mencak-mencak aku kok difitnah. Barnabas pribadi yang seperti itu, ngalah gede wekasan. Ketika dalam perjalanan hidupnya bersama Paulus, akhirnya Paulus lebih moncer, padahal sing ngopeni Paulus kuwi Barnabas. Dalam ceritanya, Barnabas legowo, biarlah aku tak ngopeni sing isih iso ndak openi, lalu bertekun dengan karya-karya pelayanannya. Maka ayo Rokadan bermurah hati, biar orang lain boleh bertumbuh dan kita menjadi pupuk hidup sesama.
dengan pelayanan. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang. Saudari-saudara, sekarang kita akan melakukan peragaan penyucian kaki para murid dalam. Ya, kita hayati Tuhan yang menyuci kaki kita sebagai tanda Tuhan yang memberikan hidupnya pada setiap pribadi dari kita. Maka kita hayati dengan penuh syukur dan niat kita. Yuk.